Malam nisfu Sya'ban bukan sekadar hari untuk berdoa dan berpuasa semata, melainkan momen untuk merenungkan kedua hati yang hidup dalam diri kita, hati yang mencari kebaikan dan hati yang terjerat kesalahan. Di malam yang penuh rahmat ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap jiwa untuk memilih, apakah akan memelihara hati yang bersih dengan tobat dan amal, atau membiarkannya terkubur dalam kesia-siaan. Rahmat tidak pernah kehabisan, tetapi kesempatan bisa terlewat. Jadikan malam ini titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan dibalas dengan kebesaran yang tak terkira. Hati yang dibangun kembali di malam nisfu Sya'ban. Jika cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Abi Halim. Dia berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut yang mulai memutih di ujungnya dan wajah yang dipenuhi lekukan waktu. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai orang yang pendiam, jarang berbicara, dan seringkali terlihat sendirian di tepi sungai yang mengalir tenang di pinggiran desa. Banyak yang tidak tahu bahwa Abi Halim dulu adalah orang yang penuh semangat dan dicintai. Dia pernah menjadi ketua masyarakat desa, yang selalu sibuk membantu tetangga, baik saat ada bencana, pernikahan, atau kesulitan ekonomi. Dia juga seorang ayah yang penyayang dan suami yang setia bagi istri dan dua anaknya. Tetapi semuanya berubah 5 tahun yang lalu. Pada suatu hari hujan deras, Abi Halim harus pergi ke kota untuk mengurus urusan usaha dagangannya. Dia meninggalkan istri dan anak-anak yang sedang sakit demam. Saat dia kembali sore harinya, dia menemukan rumahnya dalam kebingungan. Tetangga berkumpul di depan pintu, dan beberapa petugas kesehatan sedang membawa jasad istri dan anak-anaknya keluar. Mereka telah meninggal karena komplikasi demam yang tidak terobati tepat waktu. Dari saat itu, hati Abi Halim hancur. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa dia pergi ke kota? Mengapa dia tidak membawa mereka ke rumah sakit lebih cepat? Rasa bersalah itu membanjiri dirinya seperti banjir, membuatnya lupa semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Dia meninggalkan jabatan ketua masyarakat, menjual usahanya, dan hidup sendirian di rumah yang kosong dan sunyi. Dia jarang berdoa, tidak pernah berpuasa, dan bahkan menghindari salat Jumat. Orang-orang di desa mencoba membantu, tetapi dia selalu menutup pintu hati. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Hati Abi Halim semakin keras, seperti batu yang terkena hujan dan panas selama bertahun-tahun. Dia merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan rahmat Tuhan, bahwa semua kesalahan dia telah menghapus semua kebaikan yang pernah ada. Sampai pada suatu hari, beberapa hari sebelum malam nisfu Sya'ban, Abi Halim sedang duduk di tepi sungai, melihat air yang mengalir, ketika dia mendengar suara seorang anak kecil. Dia melihat seorang gadis berusia sekitar 10 tahun berdiri di dekatnya, memegang seikat bunga mawar putih. Gadis itu melihat Abi Halim dan tersenyum. "Hai, Pak Halim," ujar gadis itu dengan suara lembut. "Nama saya Siti. Saya dari keluarga tetangga Anda yang baru pindah ke desa." Abi Halim hanya mengangguk, tidak ingin berbicara. Tapi Siti tidak mau pergi. Dia duduk di sebelahnya dan mulai berbicara tentang bunga yang dia pegang. "Ini bunga mawar yang saya petik dari taman nenek saya," ujar Siti. "Nenek saya bilang, bunga ini melambangkan kebersihan dan harapan." Dia juga bilang, pada malam nisfu Sya'ban, Tuhan memberikan harapan kepada semua orang, bahkan mereka yang merasa hilang. Kata-kata Siti membuat hati Abi Halim terkejut. Dia belum mendengar bicara tentang malam nisfu Sya'ban selama bertahun-tahun. Dia ingat bahwa dulu, istri dan anak-anaknya selalu bersemangat menyiapkan malam itu, berpuasa, berdoa, dan membuat makanan lezat untuk dibagikan ke tetangga. Tapi semuanya itu telah hilang dari ingatannya. "Saya tahu Anda sedang sedih, Pak Halim," lanjut Siti. "Semua orang di desa tahu. Tapi nenek saya bilang, sakit hati bisa sembuh jika kita mau membuka hati untuk rahmat Tuhan. Malam nisfu Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk itu. Mari kita berdoa bersama." "Ya." Abi Halim melihat wajah Siti yang tulus dan penuh harapan. Dia merasa sesuatu yang lama hilang mulai muncul di dalam hatinya, secercah harapan yang kecil. Dia mengangguk perlahan. "Baiklah, Siti," ujarnya dengan suara yang kasar karena jarang berbicara. "Mari kita berdoa bersama pada malam itu.
Hari malam nisfu Sya'ban tiba. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang cerah, dan udara terasa sejuk dan segar. Abi Halim berdiri di depan pintu rumahnya. Ragu-ragu apakah dia harus pergi ke masjid seperti yang Siti minta. Tapi kemudian dia melihat Siti berdiri di jalan depan, menunggu dia dengan senyum. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju Siti. Di masjid, banyak warga desa telah berkumpul. Mereka sedang melakukan salat sunnah, berdoa, dan membaca Al-Quran. Abi Halim merasa sangat asing. Dia belum masuk masjid selama 5 tahun. Tapi ketika dia melihat wajah orang-orang yang ramah dan menerima, dia merasa sedikit tenang. Setelah salat, imam masjid memberikan khutbah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dia mengatakan bahwa malam ini adalah malam yang penuh rahmat, di mana Tuhan mencatat nasib orang-orang untuk tahun depan. Dia juga mengatakan bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk tobat, karena Tuhan selalu menerima tobat orang yang tulus. Setiap jiwa yang hidup di bumi ini memiliki kesalahan, ujar imam. Tetapi Tuhan adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang mencari Dia dengan tulus. Jadikan malam ini titik balik dalam hidupmu. Bertobatlah untuk kesalahanmu, dan mulailah hidup baru yang penuh kebaikan. Kata-kata imam membuat hati Abi Halim terasa seperti sedang dipukul. Dia merenungkan semua kesalahan yang telah dia lakukan, menyalahkan dirinya sendiri, meninggalkan agama, dan menghindari orang lain. Dia merasa sangat bersalah, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa harapan yang semakin besar. Dia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah hidupnya. Setelah khutbah selesai, semua orang mulai berdoa secara pribadi. Abi Halim berlutut di lantai masjid, menutup matanya, dan mulai berdoa dengan hati yang tulus. Dia meminta maaf kepada Tuhan untuk semua kesalahannya, meminta ampun untuk kejahatan yang telah dia lakukan, dan meminta kekuatan untuk mengubah hidupnya. Dia juga meminta restu untuk istri dan anak-anaknya. Semoga mereka berada di tempat yang baik. Selama dia berdoa, Abi Halim merasa air mata mengalir dari matanya. Itu adalah air mata yang pertama kalinya dia turunkan dalam 5 tahun. Dia merasa seperti beban yang besar telah diangkat dari pundaknya, dan hati yang dulu keras mulai menjadi lunak lagi. Setelah berdoa, Abi Halim melihat Siti berdiri di dekatnya. Gadis itu tersenyum dan memberikan dia seikat bunga mawar putih yang sama seperti yang dia pegang beberapa hari yang lalu. Semoga hati Anda menjadi bersih dan penuh harapan lagi, Pak Halim, ujar Siti. Abi Halim menerima bunga itu dengan tangan yang gemetar. Dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Terima kasih, Siti, ujarnya. Terima kasih banyak atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Malam itu, Abi Halim pulang ke rumahnya dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Dia meletakkan bunga mawar di atas meja yang dulu diisi oleh istri dan anak-anaknya, dan mulai berdoa lagi. Dia memutuskan bahwa dia akan mengubah hidupnya. Dia akan kembali beribadah, membantu tetangga, dan membuat istri dan anak-anaknya bangga padanya. Hari-hari berikutnya, Abi Halim mulai melakukan hal-hal yang dulu dia lakukan. Dia pergi ke masjid setiap hari untuk salat, berpuasa pada hari-hari sunnah, dan mulai membantu tetangga yang kesulitan. Orang-orang di desa senang melihat perubahan pada dirinya, dan mereka mulai memanggilnya kembali dengan nama yang dulu mereka gunakan, Abi Halim yang baik. Beberapa bulan kemudian, Abi Halim mendirikan sebuah lembaga amal di desa. Lembaga itu bertujuan untuk membantu keluarga yang miskin, anak-anak yang tidak mampu bersekolah, dan orang tua yang sendirian. Dia juga mulai mengajar Al-Quran kepada anak-anak di desa, termasuk Siti. Setiap tahun, pada malam nisfu Sya'ban, Abi Halim dan warga desa berkumpul di masjid untuk berdoa dan merenungkan. Dia selalu menceritakan cerita tentang perubahannya kepada anak-anak, agar mereka mengerti bahwa tidak pernah terlambat untuk mengubah hidup dan mencari kebaikan. Dia juga selalu membawa seikat bunga mawar putih, sebagai tanda ingat akan harapan dan kebersihan yang dia temukan di malam itu. Hati Abi Halim yang dulu hancur telah dibangun kembali di malam nisfu Sya'ban. Dia telah belajar bahwa rasa bersalah tidak harus memakan diri kita, dan bahwa rahmat Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang mencari dengan tulus. Dia telah menemukan makna hidup baru, membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan, dan dia tahu bahwa istri dan anak-anaknya pasti bangga padanya. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh keajaiban. Ia memberikan kesempatan kepada setiap jiwa untuk memulai lagi, untuk membersihkan hati dari kesalahan,
dan untuk mengisi hidup dengan kebaikan. Seperti Abi Halim, kita semua bisa menemukan harapan dan perubahan di malam itu, asalkan kita mau membuka hati untuk rahmat Tuhan. Berikut ini beberapa keutamaan bulan Sya'ban yang banyak dipercaya dan disebarkan dalam tradisi Islam. 1. Malam nisfu Sya'ban sebagai malam rahmat dan pengampunan. Ini adalah keutamaan paling terkenal. Menurut hadis, pada malam tengah bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Tuhan mencatat nasib orang-orang untuk tahun depan. Memberkati orang yang beribadah, mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat, dan membebaskan orang-orang dari neraka. Malam ini juga disebut malam penentuan atau malam pertolongan. 2. Bulan yang diutamakan untuk berpuasa. Selain Ramadan, bulan Sya'ban juga dianggap baik untuk berpuasa. Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan ini, bahkan kadang-kadang seluruh bulan kecuali beberapa hari tertentu. Puasa di Sya'ban dipercaya dapat membersihkan dosa-dosa tahun lalu sebelum memasuki Ramadan. 3. Waktu untuk menyempurnakan ibadah dan tobat. Bulan Sya'ban menjadi masa persiapan menuju Ramadan. Banyak orang memanfaatkannya untuk meningkatkan ibadah, salat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, serta melakukan tobat yang tulus agar hati lebih bersih ketika memasuki bulan suci Ramadan. 4. Tuhan melihat dan mengetahui keinginan hati. Menurut beberapa hadis, pada bulan Sya'ban, Tuhan turun ke langit terendah lebih sering untuk mendengar doa orang-orang yang mencarinya. Dia melihat keinginan hati setiap orang dan memberikan yang terbaik bagi mereka yang beriman dan beramal. 5. Keutamaan untuk berdoa untuk kesejahteraan orang lain. Bulan ini juga dianggap cocok untuk berdoa bagi keluarga, teman, tetangga, bahkan umat manusia secara luas. Doa yang diajukan di bulan Sya'ban dipercaya lebih mudah diterima oleh Tuhan. Jika cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.